Galaxy Kids. Wah, kakak lihat semuanya udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Pastinya udah siap untuk memuji Tuhan ya. Kalau gitu, yuk duduk yang manis, kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah, Tuhan pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau mengikuti ibadah dengan penuh semangat dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, kita mau bernyanyi, bergoyang, nyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak ke kanan dan ke kiri. Yuk, berdiri, yuk kita mulai lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan berlompat, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo lagu yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lebih kencang demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan di bulan Mei ini. Kita buka dalam kitab Yesaya, pasal 40 ayat 31. Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yuk adik-adik, kita mau lebih menyembah Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita mau berterima kasih karena Tuhan kita baik dan setia. Kita mau katakan Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku. Kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Kita Bapa-Ku
Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bantu kami agar kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan Tuhan bantu kami juga agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hai FLC Kids, Happy Sunday. Tadi sudah berdoa belum? Sebelum mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Oke, sudah siap kan dengerin firman Tuhan? Pastinya. Kalau gitu, ayo kakak ajak adik-adik dalam 10 sampai 15 menit ke depan aja fokus dengerin firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya. Yang udah bisa baca Alkitab, siapin Alkitabnya. Nanti kalau kakak sebutin bagian ayat tertentu, kita sama-sama baca dan buka Alkitabnya ya. Oke, langsung aja nih. Kakak kasih tahu perikop kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai, ini agak panjang adik-adik bacaannya. Tapi kita nggak baca semua ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-21. 2 pasal ya adik-adik, bukan 2 ayat, 2 pasal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kakak mau sharing firman Tuhan hari ini. Ada 2 murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Ada 2 orang murid Yesus bernama siapa? Petrus dan Yohanes. Suatu hari mereka jalan-jalan adik-adik. Mereka berjalan ke bait suci untuk berdoa. Nah, di sana mereka bertemu dengan seorang pria, seorang laki-laki yang tidak bisa berjalan sejak lahir. Jadi dari lahir memang sudah tidak bisa berjalan ya. Setiap hari teman-teman dari pria tadi, teman-teman dari pria yang lumpuh tadi menggendong dia untuk duduk di samping bait suci tersebut. Untuk apa adik-adik kira-kira? Meminta-minta. Karena tidak bisa bekerja, jadi dia meminta-minta. Singkatnya, Petrus dan Yohanes mendekati pria itu. Apa ya yang kira-kira dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Ada yang tahu?
Ayo kita buka nih Alkitabnya nih. Yuk. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tadi yang kakak bilang udah bisa baca, buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, itu respon yang Petrus lakukan. Petrus memegang tangan pria itu adik-adik, menolongnya untuk bangkit berdiri. Dan yang terjadi setelah ini adalah sebuah keajaiban. Apa yang kira-kira terjadi? Pria yang dari lahirnya tidak bisa berjalan, akhirnya apa? Berjalan adik-adik. Wah, kakak gak bisa bayangin betapa gembiranya pria yang lumpuh tadi. Yang dari lahir loh adik-adik udah tidak bisa berjalan. Terus akhirnya dia bisa berjalan. Saking gembiranya kakak gak bisa bayangin. Mungkin dia bernyanyi, memuji Tuhan, melompat-lompat bahkan ya. Bukan cuma nyanyi biasa aja, tapi sampai saking gembiranya dia sampai melompat-lompat. Yeay gitu ya. Akhirnya dia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke bait suci. Mereka memuji Tuhan bersama-sama. Banyak orang langsung berkumpul melihat kejadian itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Karena itu sesuatu hal yang wah, spektakuler, fenomenal. Kalau zaman sekarang trending adik-adik. Yang tadinya tidak bisa berjalan, langsung bisa berjalan. Kita buka Alkitab lagi yuk. Kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 16. Kita mau lihat nih reaksi Petrus melihat banyak orang yang berkumpul tapi mereka tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai ayat 16. Ada 4 ayat ya. Kita baca sama-sama secara online. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi." Ayat 16, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi si Petrus mengatakan kepada orang-orang banyak tadi, orang yang lumpuh tadi bisa berjalan bukan karena kehebatan Petrus atau kehebatan Yohanes, tapi karena, ayo, tadi kalau adik-adik baca baik-baik, orang lumpuh tadi bisa berjalan karena kuasa siapa? Tuhan Yesus. Petrus mendesak orang-orang tersebut untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Banyak loh adik-adik dari antara orang-orang tadi akhirnya menjadi percaya. Mereka akhirnya menaruh iman kepada Yesus atas mujizat yang telah mereka lihat. Tapi sayangnya ada aja yang gak suka. Para pemimpin agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ada di sekitar itu gak senang atas apa yang sudah Petrus dan Yohanes lakukan. Bahkan lebih jahatnya lagi, kakak bilang jahat ya, mereka menyuruh para penjaga untuk nangkep Petrus, nangkep Yohanes, untuk masukin mereka ke penjara. Ya, itu perbuatan yang gak baik adik-adik. Petrus dan Yohanes
mengalami masalah. Apalagi para pemimpin agama itu, yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi, mereka mendesak Petrus, mendesak Yohanes, meminta mereka untuk udah stop kabarin firman Tuhan, udah berhenti. Mereka nggak senang adik-adik kalau nama Tuhan terus diberitakan, kebenaran firman Tuhan terus diberitakan, mereka nggak senang adik-adik. Jadi mereka meminta Petrus dan Yohanes untuk stop, berhenti. Ya, mereka mengancam Petrus dan Yohanes untuk menghukum mereka kalau mereka nggak berhenti. Tapi apakah Petrus dan Yohanes berhenti begitu aja? Wah, ada masalah nih. Udah berhenti aja deh menyebarkan firman Tuhan. Apakah begitu respon Petrus dan Yohanes? Jawabannya adalah tidak. Petrus dan Yohanes gak berhenti adik-adik. Mereka memiliki respon yang luar biasa. Mau lihat lagi? Kita buka lagi yuk Alkitabnya di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19 sampai 20. Nih, sekarang udah masuk Kisah Para Rasul 4 ya. Tadi kan kita baca Kisah Para Rasul 3. Sekarang Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab," nih ayat 20 adik-adik, dengerin baik-baik, baca baik-baik. "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Intinya, Petrus dan Yohanes mau berhenti nggak menyebarkan firman Tuhan? Enggak, mereka nggak menyerah adik-adik. Mereka enggak menyerah, tidak menyerah. Para pemimpin agama tadi setelah mencoba untuk menghukum Petrus dan Yohanes, berhasil nggak? Akhirnya gak berhasil. Karena apa? Karena mereka nggak menemukan kesalahan pada Petrus dan Yohanes. Dan akhirnya tadi tidak bisa menghukum mereka. Akhirnya Petrus dan Yohanes diperbolehkan untuk pulang kembali. Mereka bisa berkumpul dengan teman-teman seiman. Dan dari hal ini kita belajar nih, mereka nggak menyerah adik-adik. Bahkan ketika keadaan menjadi sulit, bahkan ketika ada masalah, bahkan ketika sesuatu yang rasanya berat nih buat dihadapin, Petrus dan Yohanes tidak menyerah. Petrus dan Yohanes tetap mengandalkan Tuhan yang selalu menolong mereka untuk bangkit dan terus berjalan. Dan ini perlu kita tahu nih, dengan keberadaan Petrus dan Yohanes, dengan keberadaan murid-murid Yesus, gereja baru akhirnya dengan cepat bertumbuh. Lebih dari 5.000 orang mengikuti Yesus. Wah, puji Tuhan. Ini adalah contoh ketahanan sesuai dengan tema kita bulan ini. Contoh dari ketahanan. Kita mungkin memiliki kesulitan juga adik-adik. Pasti ya, bukan mungkin. Kita semua pasti memiliki kesulitan. Nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, atau apapun itu. Pasti setiap manusia memiliki kesulitan. Berbeda satu sama yang lain ya. Kita mungkin mengalami kesulitan saat berhadapan dengan pelajaran di sekolah, atau mengalami kesulitan saat bergaul dengan teman-teman yang baru, atau mungkin kita mengalami kesulitan saat berbeda pendapat dengan anggota keluarga kita yang lain, dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin ya adik-adik ya, kita semua memiliki masalah yang berbeda-beda. Tapi dari Petrus dan Yohanes kita bisa belajar apa? Ketahanan. Kita mungkin melihat masalah itu terlalu berat buat kita, tapi tetap percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus ada loh adik-adik buat kita. Tuhan Yesus ada buat menolong kita bangkit, berdiri, dan terus berjalan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa adik-adik, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Cuma dengan kekuatan Tuhan kita bisa. Terus melangkah bersama Tuhan, percaya kalau Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, ketika pagi-pagi berdoa, ketika pagi-pagi bangun berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan.
Karena hanya dengan Tuhan kita memiliki ketahanan. Kita memiliki kemampuan untuk tetap bangkit dan berdiri. Kita bisa membuat dampak yang baik loh adik-adik buat di sekitar kita kalau hidup kita terus memiliki ketahanan dalam Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhannya itu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah belajar tentang ketahanan dari Petrus dan Yohanes. Mampukan kami Tuhan menghadapi setiap masalah kami atau kesulitan yang kami hadapi dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan, kami bisa memiliki kemampuan untuk bertahan dan terus berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan